warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Winda Roselina Effendi, di mana pada saat ini saya mengajar sebagai dosen tetap di Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan. Di mana saya menamatkan S1 saya di Universitas Andalas, jurusan Ilmu Politik, S2 Universitas Indonesia di jurusan Ilmu Politik. Pada saat ini saya mengampu 4 mata kuliah yang mana menjadi bidang kajian saya pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia, Pancasila, Studi Konstitusi, dan juga isu-isu politik dan pemerintahan. Pada saat mengajar, saya menggunakan teknik DIA, di mana D merupakan delivery, I merupakan interaction, and A adalah assessment. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan mata kuliah yang saya ampu pada semester genap, yaitu mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang berjumlah 3 SKS, di mana mata kuliah Sistem Politik Indonesia adalah mata kuliah yang mengkaji secara konseptual mengenai dasar-dasar konsep pemerintahan, jalannya pemerintahan, dan pelaksanaan analisis pemerintahan dan juga politik yang berada di negara Indonesia. Pada mata kuliah ini mempunyai beberapa luaran yang menjadi capaian. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang apa dan bagaimana sistem politik di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi secara khusus mengenai konsep sistem politik di Indonesia. Yang ketiga, menyebutkan fungsi politik dalam kehidupan bernegara, dalam juga berpartisipasi mengenai partai politik sebagai mesin politik, dan juga menguraikan lembaga-lembaga politik yang menjadi struktur politik, demokrasi, birokrasi, budaya politik, dan komunikasi politik. Dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia, ada beberapa indikator yang diajarkan dalam satu semester. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep sistem politik, yang kedua demokrasi sebagai sistem politik, yang ketiga fungsi politik dalam kehidupan, yang keempat partisipasi politik, yang kelima partai politik sebagai mesin politik, yang keenam lembaga-lembaga politik, yang ketujuh struktur politik, yang kedelapan demokrasi, lalu birokrasi, budaya politik, komunikasi politik, dan memperjelas sistem pemilihan umum di Indonesia. Di Universitas Riau Kepulauan, pembelajaran menggunakan full tatap muka di kelas. Pada mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sistem Politik Indonesia, di mana mahasiswa selain memiliki proses belajar mengajar di kelas, tugas-tugas mahasiswa harus dikumpulkan melalui Edmodo, di mana dengan metode pembelajaran DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam mata kuliah ini. Yang pertama yaitu delivery, di mana pada delivery saya menyampaikan perkuliahan dengan cara ceramah di kelas dan juga dengan sistem verbal bercerita mengenai isu-isu yang sedang hangat terjadi di negara Indonesia. Lalu, saya juga menggunakan bahan bantuan berupa slide atau PowerPoint untuk menjadi kunci atau kisi-kisi sehingga mahasiswa mudah untuk memahami konsep-konsep dari sistem politik Indonesia. Dan juga di dalam kelas saya menerapkan bagaimana mahasiswa bertanya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan saling memberikan kritik serta saran untuk memberikan perkuliahan yang interaktif. Lalu, yang kedua, diskusi merupakan bagian dari delivery, di mana diskusi merupakan sebuah atau sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dalam setiap pertemuan, di mana mahasiswa membentuk kelompok-kelompok kecil dan mereka akan sama-sama menggali, menganalisis, dan memecahkan topik-topik yang sebelumnya sudah saya berikan menggunakan Edmodo ataupun WA Group. Lalu, sistem pembelajaran yang kedua yaitu interaction,
di mana di dalam interaction mahasiswa wajib bertanya ya, untuk mengukur atau menggali seberapa pemahaman mahasiswa pada setiap pertemuan di perkuliahan Sistem Politik Indonesia. Lalu yang kedua, isu-isu yang hangat yang sedang terjadi di negara Indonesia harus selalu dimunculkan agar melihat atau mengukur pemahaman serta ketertarikan mahasiswa dalam mengikuti perkembangan pemerintahan dan perpolitikan di negara Indonesia. Lalu ada kuis. Nah, di perkuliahan saya dalam 14 kali pertemuan ada 2 kali kuis yang saya berikan, di mana kuis nantinya akan dikumpulkan dengan metode Kahoot. Nah, lalu yang ketiga yaitu assessment. Assessment yaitu bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Nah, selain dari 2 tadi yaitu ada delivery dan interaction, assessment atau penilaian tentunya sudah saya berikan di awal perkuliahan yang menjadi persetujuan di dalam kelas. Nah, assessment bisa teman-teman lihat seperti ini penilaiannya. Nah, lalu ini bertujuan adalah untuk agar juga mahasiswa mengetahui bahwa penilaian itu terfokus kepada beberapa hal sehingga mereka bisa mengamati dan juga mereka bisa mempersiapkan diri mereka untuk memperoleh nilai full ya, nilai yang terbaik sehingga mereka sudah memiliki panduan sebelum mereka mengikuti perkuliahan. Nah, jadi seperti itu perkuliahan dengan saya pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Nah, berikutnya kita atau saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bentuk bagaimana saya mengajar di kelas memberikan pelajaran atau mata kuliah Sistem Politik Indonesia pada pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini pada mata kuliah saya Sistem Politik Indonesia. Ya, pada malam hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, ya, di mana ya partisipasi politik menjadi sub pokok kita pada malam hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita boleh berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga perkuliahan kita pada malam hari ini mendapat berkah syafaat untuk kita semua. Ya, berdoa mulai. Oke, berbicara di minggu lalu mengenai sistem politik Indonesia ya adalah sebuah atau suatu konsep ya yang harus dimiliki oleh setiap negara di dunia. Ya, tentunya semua negara di dunia memiliki sistem pemerintahan atau sistem politik yang berbeda-beda. Nah, kalau saya tanya ke teman-teman di minggu lalu, saya menjelaskan bahwa sistem politik kita apa? Demokrasi. Nah, demokrasi adalah menjadi sistem politik di negara kita yang kita sadur, ya, yang diambil atau diterapkan semenjak tahun 1998 dan ditetapkan pada tahun 2000 sampai saat ini, di mana kepala pemerintahannya adalah presiden. Dengan demokrasi, ya, rakyat berdaulat secara penuh. Seperti konsep demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, tentunya di sini rakyat memiliki kebebasan. Kebebasan dalam tanda kutip. Maksudnya apa? Bukan bebas kehidupannya semena-mena. Misalnya kewajibannya membayar pajak, lalu kalau dia diberikan kebebasan, ya udahlah, nggak usah bayar. Atau misalnya pajak kendaraannya adalah dengan harga sekian, pajaknya misalnya 2.500.000. Dengan adanya kebebasan, mereka berpendapat bahwa ya sudahlah, aku mau bayarnya mampunya cuma setengah gitu. Tidak seperti itu konsepnya. Tapi konsep demokrasi ya dalam sistem politik Indonesia adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam berpendapat, memberikan kritik dan saran kepada jalannya sebuah pemerintahan dan kebijakan yang ada.
tentunya kebijakan tersebut ya itu sudah ditentukan dengan adanya apa sebuah kebijakan dianggap memiliki dasar hukum dengan adanya undang-undang. Ya, undang-undang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada. Adanya pasal per pasal yang mengikat kita, ya, warga negara, mengikat masyarakat untuk apa? Untuk berjalan sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat. Itu yang dikatakan tadi kebebasan secara demokrasi. Nah, kita masuk nih pada pertemuan kita yang kedua ini, yaitu partisipasi politik. Teman-teman tahu apa itu partisipasi politik? Apa? Ada yang tahu? Silahkan tunjuk tangan. Nah, di sini dijelaskan partisipasi politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa atau yang tidak memiliki wewenang, ya, dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya. Jadi misalnya begini, wah, saya hidup di negara Indonesia yang demokratis, ada kebijakan-kebijakan, ada aturan yang dibikin oleh pemerintah tentunya banyak. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada aturannya. Baik itu dari yang tugasnya seorang PNS, non PNS, pengusaha, tidak pengusaha, itu memiliki rules yang diatur oleh pemerintah. Misalnya, Bu, saya ini adalah seorang pengusaha online, ada nggak aturannya berdagang online? Ada. Bu, saya ini seorang RT, ada nggak? RT, ada ART-nya, anggarannya ada, aturannya ada, bagaimana dia melaksanakan pekerjaannya sebagai RT ada, di bawah lurah misalnya, dan diatur, kan seperti itu. Sekarang aturannya berapa? 12 tahun, itu diatur sedemikian rupa. Nah, lalu perguruan tinggi masuk kepada apa yang menjadi mata kuliahnya itu diatur. Bagaimana Pancasila masih dijadikan sesuatu mata kuliah wajib negara, agama, bahasa Indonesia, ya kan? Itu nggak bisa dihilangkan. Itu adalah aturan dari sebuah negara, dari bidang pendidikan. Jadi partisipasi di sini adalah bagaimana kita sebagai masyarakat itu mau melaksanakan, mau memberikan pendapat, mau memberikan kritik dan saran, dan mau terjun langsung karena kita memiliki hak dipilih dan memilih. Contoh nyata, saya yakin teman-teman pasti beranggapan bentuk dari partisipasi politik yang paling nyata itu apa? Apa? Pemilu. Pemilihan umum itu paling nyata. Dan itu akan kita laksanakan 14 Februari di 2025. 2024. Itu pemilu. Nah, itu adalah pesta demokrasi yang paling nyata. Sebuah negara dikatakan demokratis apabila memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk merayakan pesta demokrasi. Nah, salah satu bentuk pesta demokrasinya apa? Yaitu tadi pemilihan umum. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman di kelas, ya, ayo gunakan hak suaranya. Apalagi pada tahun 2024 ini adalah, ya, kita mendapatkan pemilih pemula terbanyak pada tahun 2024. Kenapa begitu? Karena memang dari hasil surveinya seperti itu. Umur 19 tahun sampai 27 tahun itu adalah umur yang paling banyak pada saat ini di tahun 2024. Sehingga pemilih pemulanya itu sangat banyak. Makanya sekarang yang menjadi concern dari KPU adalah penyuluhan kepada masyarakat atau anak-anak muda. Dan platformnya bukan lagi misalnya bentuknya flyer atau berita. Sekarang sudah masuknya ke ranah sosial media karena
bergantinya platform dari media kita, bahwa sekarang teman-teman kan mainnya Instagram, mainnya adalah TikTok gitu. Sekarang sudah asik cara pengajakannya. Kalau dulu kan seperti di televisi ya, zaman beberapa tahun yang lalu ya, itu kan ayo coblos kan begitu. Sekarang bentuknya sudah enak, sudah pakai lagu ya, bahkan sekarang Bawaslu punya lomba yaitu jingle KPU, bagaimana jingle untuk mengajak orang-orang atau anak-anak muda, generasi muda untuk memilih, menggunakan, menyuarakan, berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Jadi ada juga lomba reels, buat reels untuk agar apa? Agar teman-teman semua generasi muda mau datang ke TPS. Nah, jadi itu. Nah, partisipasi politik memiliki dua pendekatan. Yang pertama pendekatan politik kelompok, yang kedua adalah hak-hak politik. Pendekatan politik kelompok apa? Itu tadi, kita punya pendekatan-pendekatan dari kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh warga negara. Kelompok, kesamaan organisasi, kesamaan agama. Apakah itu membuat perpecahan? Sejatinya harusnya tidak. Tapi karena adanya politik identitas, itu diartikan sempit. Diartikan sempit seperti apa? Dicari itu untuk memecah belah antara pemilih A dan pemilih B dan pemilih C. Oh, kita sama nih, kita dari organisasi yang sama, kita harus memilih. Karena kita memiliki visi dan misi yang sama. Selama berapa tahun ke depan? 4 tahun ke depan. Atau misalnya kita memiliki apa? Memiliki kesamaan dari latar belakang pendidikan atau latar belakang budaya, suku, gitu ya. Harusnya itu kita jadikan pengikat. Nah, lalu yang kedua adalah hak-hak politik, bahwa setiap warga negara dari dia lahir sebenarnya sudah punya hak politik, tapi baru bisa digunakan di saat dia umur 17 tahun. Dianggap dia sudah dewasa, bisa menentukan dan memilih siapa yang layak dan patut untuk dipilih. Seperti itu. Nah, seperti teman-teman sekarang dianggap sudah dewasa, harusnya menggunakan partisipasi politiknya secara tepat, secara baik, dan mutlak harus digunakan. Siapa yang sudah pernah memilih di sini? Gubernur atau presiden? Presiden. Sudah semua. Nah, berarti ini kesempatan kedua. Menang nggak kemarin pilihannya? Kalah. Sekarang waktunya dimenangkan gitu ya? Masih ada atau masih mencalonkan tidak? Oh, masih. Nah, berarti teman-teman harus bisa menyuarakan. Karena teman-teman merasa mungkin itu adalah seseorang yang bisa memberikan atau menyalurkan apa yang menjadi cita-cita kita selama berapa tahun ke depan? 5 tahun ke depan. Tadi sudah dijelaskan, ini yang lebih spesifiknya adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan. Oh, berarti semua tahapan kebijakan kita itu harus berperan ya? Iya. Kalau tidak bisa atau ruang kita dibatasi karena kita misalnya rakyat sipil biasa, makanya kita punya perpanjang tangan kita. Siapa? DPR. Dalam tahapan kebijakan nasional DPR, ada DPD. Dalam tahapan lingkupnya provinsi ada DPR di provinsi. Dalam tahapannya kota ada DPR di kota. Lalu ada LSM, aktivis, ya. Itu adalah perpanjang tanganan dari siapa? Dari kita sebagai rakyat sipil biasa. Nah, sebagai misalnya saya, sebagai akademisi juga bisa memberikan dengan apa? Kajian jurnal, kebijakan, penelitian, untuk nantinya diserahkan kepada jenjang hierarki yang tentunya sudah jelas. Kan nggak bisa ujuk-ujuk langsung presiden, kecuali surat terbuka dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita berbicara dalam konteks demokrasi, kadang yang punya pemerintah atau misalnya kalau nggak dikasih surat terbuka, nggak langsung ditindak, bener nggak? Bener. Yang lagi viral tuh apa sih? Jalan di Lampung
pemerintah cepat tanggap. Untuk partisipasi politik yang pertama adalah pemilihan umum, ya. Yang kedua adalah aktivitas kampanye. Itu juga bagian dari partisipasi. Lalu yang ketiga adalah demonstrasi dan protes. Nah, bentuk demonstrasi kan banyak. Dia menyampaikan dengan ramai-ramai, nanti kan ujung-ujungnya bisa dibawa bentuknya di FGD, ya, bertemu secara berapa mata, gitu ya, lalu disampaikan maksudnya, disampaikan apa tujuannya, dan segala macam. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman masuk organisasi, teman-teman akan belajar bagaimana menyuarakan pendapat, bagaimana memberikan aspirasi, bagaimana berdemonstrasi dengan baik dan benar, karena itu bagian dari partisipasi politik. Lalu yang keempat adalah keanggotaan partai politik. Di saat teman-teman masuk menjadi seorang aktivis LSM ataupun masuk ke dalam partai politik, itu adalah bagian dari partisipasi, karena kita sudah selangkah, ya, untuk bisa memberikan aspirasi, karena kita tahu berarti, oh, kita masuk ke merah, berarti kita tahu nih visi dan misinya apa, berarti sama nggak dengan kita, unik seperti apa, atau misalnya teman-teman masuk ke misalnya mau jadi ke HMI misalnya, pasti kan teman-teman melihat ada ART-nya, HMI itu apa, atau misalnya BPN itu seperti apa, atau PMI ini seperti apa, gitu ya, atau teman-teman masuk ke mana, organisasi pemuda Melayu misalnya, atau seperti apa, itu bagian dari partisipasi. Atau nggak usah jauh-jauh deh, jadi HIMIP misalnya, atau HIMA, itu juga bagian salah satu dari partisipasi. Yang memperjuangkan misalnya kalau HIMIP yaitu himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan, berarti memperjuangkan dari apa yang teman-temannya mau misalnya, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah aksi kolektif dan kelompok kepentingan. Nah, kolektif juga seperti itu, bersama-sama misalnya menyuarakan apa yang mau disuarakan bersama-sama. Kolektif adalah kebersamaan, bersama. Nah, lalu apa lagi? Kelompok kepentingan. Kita punya kepentingan apa nih? Sama nggak? Oh, kepentingan kita nih kayaknya kami mau menyuarakan kalau kelas kami panas misalnya begitu, mau lebih dingin, itu kan adanya kelompok kepentingan, bentuk kelompok gitu ya, lalu menyuarakan ke siapa? Lihat hierarkinya, hierarki yang terendah dulu. Misalnya kalau teman-teman ke prodi dulu misalnya, nanti prodi nggak mendapat jawaban yang memuaskan, ke dekan misalnya, dekan nggak mendapatkan yang jawaban yang memuaskan, naik lagi tingkat. Nah, itu teman-teman harus mengetahui cara-caranya, harus mengetahui hierarkinya. Jangan kucuk-kucuk misalnya, nggak ini langsung demo, wah langsung orang di ini, nggak seperti itu. Makanya dalam sebuah negara demokrasi diajarkan bagaimana caranya memberikan partisipasi secara baik dan benar. Lalu yang terakhir adalah konsultasi publik. Konsultasi publik seperti apa? Makanya kalau misalnya konsultan-konsultan itu ada, karena dia nanti yang menjadi mengeluarkan luaran-luaran berupa apa? Berupa misalnya kebijakan, atau misalnya berupa bentuknya surat kabar atau apa, itu nanti yang akan disampaikan. Jadi inilah 6 bentuk-bentuk partisipasi politik. Sangat penting, ya, sangat penting, sepenting itu. Apabila masyarakat sangat minim partisipasi politiknya, maka negara demokrasi dianggap gagal. Demokrasi dianggap tidak ada. Karena wujud salah satu demokrasi itu adalah tingginya partisipasi politik dan terlaksananya pemilihan umum. Maju, semakin demokrasi sebuah negara, semakin berpartisipasinya masyarakat dalam pemilihan umum, maka negara tersebut akan dianggap negara yang maju. Negara yang maju indikatornya apa? Masyarakatnya pintar. Kalau kita mau memilih itu kita dianggap cerdas, kita pintar. Karena kan kita memikir ini untuk kepentinganku 5 tahun ke depan. Jadi tak ada lagi yang Allah nanti juga begini.
tapi juga apa? Masyarakatnya mendapatkan hak-hak secara baik. Hak apa tadi? Contohnya kalau kita ambil ke Rempang dan Galang, bagaimana Rempang dan Galang itu juga menjadi prioritas dari bentuk jalannya sebuah demokrasi. Bu, wajar nggak kalau pemerintah, pemimpin ingin misalnya negaranya atau daerahnya maju? Wajar. Boleh nggak kira-kira sebuah provinsi, kota atau negara ya itu memasukkan investor? Boleh saja. Dalam teori ekonomi itu menjadi hal yang bagus. Semakin banyaknya investor masuk, maka perekonomian akan semakin baik. Ini konsep, ya. Nah, lalu yang menjadi salah adalah apabila tidak sinkron ya, antara hak dan kewajiban. Hak pemerintah apa kewajiban pemerintah? Mencari investor, lalu membuat masyarakatnya membuka lapangan kerja semakin banyak sehingga UMKM-nya misalnya semakin naik gitu ya. Kalau misalnya investor datang, pekerjanya banyak, paling tidak perekonomiannya semua jalan. Oh, demonya mau dipartisipasi? Iya. Ya, lalu pemikiran daripada pentingnya partisipasi politik harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, seperti melalui jalur yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti pemilihan umum, rapat umum. Selain itu partisipasi politik juga harus dilakukan dengan cara yang damai dan tidak merugikan pihak lain dan pihak manapun. Nah, selanjutnya bentuk partisipasi politik ada 5. Pertama, partisipasi aktif, bentuk pengajuan usulan pada kebijakan umum. Jadi dia memang aktif banget. Contohnya biasanya kalau aktif itu adalah ya tadi anggota dewan pasti, LSM, aktivis, seperti akademisi itu dia harus secara aktif karena dia memang meneliti ya, dia harus secara aktif memberikan partisipasi. Lalu yang kedua partisipasi pasif, bentuknya menaati. Nah seperti kita nih teman-teman itu adalah partisipasi pasif. Kita ikut aja bayar pajak, ikut disuruh menerima serta melaksanakan seluruh keputusan pemerintah. Ya mau gimana Bu? Mau berpartisipasi nggak bisa, mau demo nggak bisa, mau menyampaikan nggak bisa, kita kami ikutin aja selagi kami mampu. Nah, lalu apatis, menolak dan menarik diri dari proses politik. Sekarang banyak nggak rakyat-rakyat yang apatis? Banyak. Nggak mau, salah satunya adalah tidak mau memilih. Lalu yang keempat adalah spektator. Masyarakat setidaknya pernah ikut serta dalam pemilu. Ya paling tidak kita memilihnya. Kita punya hak. Jangan sampai suara kita dialihkan ke yang lain. Lalu yang kelima adalah gladiator. Masyarakat terlibat aktif dalam proses politik, misalnya menjadi anggota partai, aktivis dan masyarakat. Naiknya kembali jumlah pemilu tahun 2014 pada pemilihan umum presiden dari masyarakat. Jadi kalau dilihat dari sini sebenarnya tabel dari pemilihan ya pemilih kita meningkat dan sepertinya di tahun 2024 akan meningkat lagi. Kenapa akan meningkat? Karena pemilih yang muda semakin banyak dan ini adalah pemilih-pemilih yang memang dalam taraf aktif ya, produktif dan memang secara pendidikan adalah yang dianggap tahu dan pintar. Nah, jadi gunakan partisipasi teman-teman, hak pilih, hak suara teman-teman pada pemilihan di 2024 sebagai bentuk partisipasi. Ya. Nah, udah. Analisis kasusnya adalah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Sekarang kita mau berdiskusi, silakan teman-teman. Saya Sinta Panjaitan. Saya ingin bertanya, tapi sebelum bertanya, saya ingin memberikan sebuah argumen sedikit tentang judul kita yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik dan juga di sini analisis kasus terakhir partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Berkaca dari 5 tahun yang lalu pemilu yang diadakan di Indonesia. Untuk itu kita soroti pada hari ini pemilu yang akan terjadi di tahun 2024 atau tahun depan, yaitu tentang perhatian negara dalam di sini penyelenggara pemilu terhadap para
pemilih yang sudah lanjut usia. Nah, pertanyaan saya, Bu, bagaimana cara pemerintah atau instansi yang sudah diberikan pemerintah tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu ini terkait pemilih yang sudah lanjut usia, yang dimana mereka kadang sudah lupa nama siapa yang akan dipilih serta calonnya, bahkan mereka juga memiliki kendala untuk pergi ke tempat pemungutan suara. Nah, kira-kira pertanyaan saya, bagaimana mengatasi hal ini, yaitu pemilih lanjut usia, agar suara yang akan mereka berikan itu efektif dan bisa diterima. Terima kasih. Baik, saya buka dulu ya 3 pertanyaan, nanti kita jawab secara bersama. Ya, 2 pertanyaan lagi, silakan. Dari ini, Mbak cantik, silakan. Saya Nina Aplikasita. Ini Bu, saya ingin bertanya mengenai partisipasi politik. Bagaimana pendapat Ibu dan teman-teman mengenai tahun depan pemilu? Nah, itu kan kita sebagai mahasiswa, teruntuk saya khususnya, saya mahasiswa dari luar daerah. Itu bagaimana Bu partisipasi politik untuk tahun depan? Apakah kami perlu ke TPS tempat tinggal kami? Terima kasih. Baik, jadi pertanyaannya, Bu, yang domisilinya nggak di Batam nih, gitu ya, kita mahasiswa perantau, bagaimana untuk memilih apakah perlu ke TPS? Jawabannya tentu perlu. Nah, bagaimana teknisnya nanti kita diskusikan ya. 1 pertanyaan lagi ada, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Putri. Di sini saya izin bertanya, karena materi kita pembahasan malam ini tentang partisipasi politik, di mana itu termasuk dalam pembahasan sistem politik, maka pertanyaan saya yaitu, bagaimana menurut Ibu dan teman-teman yang berada di sini, sistem politik yang berlaku di Indonesia saat ini itu bagaimana? Oke, nah jadi sudah ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana kalau lansia ya dalam memilih ya, pada saat memilih di TPS ya, bagaimana nanti suaranya? Nah, itu pertanyaan dari Sintong. Lalu yang kedua, kalau misalnya nih sebagai kita nih misalnya perantau mahasiswa, nah untuk memilih nanti bagaimana hak suara kita seperti itu ya? Apakah kita bisa memilih atau nggak bisa? Misalnya kita berada di Batam, misalnya, nah seperti apa? Lalu yang ketiga adalah dari Rizka tadi mengenai bagaimana sih sistem politik kita sekarang. Kalau kita lihat misalnya kan kita berbicara sistem kita demokrasi, bagaimana rakyat diberikan kebebasan misalnya gitu ya. Nah, apakah sudah baik atau belum? Tolak ukur baik dan belumnya itu seperti apa? Nah, teman-teman di sini silakan boleh memberikan pendapat ya. Kita nggak lihat benar dan salah, tapi kita melihat bagaimana analisis kita yang pastinya memiliki perbedaan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan kasus ya. Baik, boleh siapa yang mau menjawab, silakan berikan. Jadi saya mengerti pertanyaan dari Mas Sintong terkait peran KPU untuk partisipasi pemilih bagi lansia. Baik, dalam hal ini KPU terus berupaya untuk memberikan sosialisasi itu mulai di tingkat RT, RW, bahkan di posyandu melalui organisasi perempuan untuk memberikan dukungan terhadap lansia agar bisa untuk mengikuti pemilihan tertentu. Baik, sekian. Itu tadi jawabannya ya. Atau ada yang lain? Kalau sudah berbicara aturan KPU ya, berarti memang jawabannya seperti itu ya. Bahwa lansia ya, dia harus ditemani oleh anggota keluarga. Ya, tentunya anggota keluarga yang nanti memberikan pemahaman dalam bilik suara ya, untuk mencoblos, bagaimana cara mencoblosnya, yang diinginkan oleh lansia tersebut. Tentunya di sini adalah seorang lansia yang tidak pikun ya, tentunya dia masih memiliki ingatan dan pemikiran yang baik. Nah, itu diatur secara khusus ya, oleh KPU ya, untuk hal-hal seperti demikian. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa memang ada penyuluhan ya, baik itu dari KPU sendiri ya, KPU kota ya, lalu nanti bagaimana pada RT RW ya, itu diberikan penyuluhan. Nah, lalu di kelurahan, kecamatan ya, dan di tempat-tempat yang dianggap memang dibutuhkan untuk melakukan penyuluhan, hal-hal tersebut pasti disampaikan untuk hal-hal yang bersifat khusus. Nah, tadi kan sebenarnya dengan pertanyaan tadi bahwa bagaimana Bu kalau yang kita adalah pendatang, ya. Nah, jadi kalau pendatang itu kita juga jadi nggak memilih,
pemilihan sehingga nanti kita akan bisa minta dulu nanti dari RT di mana Mbak berdomisili. Bu, saya ngekosnya misalnya di Bukit Kempayan. Nanti silakan ke RT-nya bahwa memang berdomisilinya di Bukit Kempayan, RT berapa, RW berapa, nanti akan dikasih surat ya pengalihan untuk pemilihan. Jadi sebenarnya nggak susah, nggak ada yang ribet dari aturannya, semua sudah diatur sedemikian rupa. Asalkan kita mau mencari tahu ya dan mau secara luas untuk berpartisipasi. Nih, saya punya kuis di Kahoot namanya. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa coba buka di Google aja, Kahoot. Silakan. Jadi ini tadi kuisnya ya. Selamat yang dapat nilai tinggi ya. Jadi untuk perkuliahan berikutnya nanti kuis saya akan menggunakan Kahoot. Jadi silakan teman-teman yang belum login nanti silakan dipelajari lebih lanjut ya. Seru kan ya? Jadi baik teman-teman, terima kasih pada malam hari ini partisipasinya. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan apa yang menjadi materi kita pada malam hari ini terkait partisipasi politik, dan jangan lupa untuk datang ke TPS menggunakan partisipasinya sebagai generasi muda ya, salah satu wujud dari demokrasi teman-teman kita sebagai masyarakat ya. Terima kasih, sehat selalu untuk semuanya ya. Kita ketemu lagi di minggu depan ya dengan topik yang berbeda ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sehat selalu, ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.